Justinus Ivan Channel. Subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Hai anak-anakku kelas 5, selamat pagi, semangat pagi. Ketemu lagi bersama Bapak Justinus terbuat di pembelajaran PKN kita pada hari ini. Bagaimana kabarnya di rumah? Bapak harap semuanya sehat-sehat ya, dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran dari Bapak Ibu Guru. Jangan bosan-bosan ya, kalau mau kencan jangan bosan untuk belajar ya. Oke, kemarin kita sudah belajar di pembelajaran kita kemarin di hari Selasa tentang menjelaskan tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Itu kita sudah mempelajarinya di subtema 1 di pembelajaran 6. Nah, sekarang kita masuk di subtema 2 di pembelajaran 3 ya, di pembelajaran 3 tentang menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Ini hak dan kewajiban lagi ya, itu terus karena ini hak dan kewajiban ini sebenarnya ini dalam kehidupan sehari-hari ini kita selalu alami ya. Nah, pada hari ini kita menjelaskan hak di warga masyarakat sebagai warga masyarakat ya. Nah, penasaran tentang pembelajaran kita hari ini? Siapkan bukunya, kemudian alat tulisnya, buku catatannya, lalu apa yang perlu dicatat ya. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran kita hari ini. Buka buku paketnya halaman 57 ya, di situ 57. Di situ menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Lihat di situ ya. Menciptakan interaksi yang baik dengan lingkungan sekitar merupakan kewajiban setiap warga masyarakat. Di sini kita sudah mendengar kata kewajiban. Nah, hak dan kewajiban kemarin kita sudah pelajari apa itu hak dan apa itu kewajiban. Itu kalian sudah tahu. Kemudian, masyarakat bertanggung jawab untuk mengembangkan dan merawat lingkungan sebagai salah satu usaha untuk turut serta dalam pembangunan bangsa ke arah yang lebih baik. Ini tanggung jawab ya. Nah, buka buku lagi di 58. Pernahkah kalian mendengar istilah hak dan kewajiban? Ini sering ya. Ini sering mendengar hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, apa perbedaan hak dari hak dan kewajiban? Nah, dapatkah kalian menyebutkan hak dan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Di sini harus kalian tahu apa hak dan kewajiban kalian sebagai warga masyarakat. Lihat di situ. Perhatikan daftar hak dan kewajiban warga masyarakat. Nah, perhatikan di situ di dalam kolom di halaman 58 di situ hak warga masyarakat. Nah, lihat ya kolom pertama. Hak warga masyarakat, hal yang dapat didapatkan sebagai anggota masyarakat. Hak tersebut diberikan supaya warga dapat mematuhi kebutuhan hidupnya, gitu ya. Kemudian kewajiban warga masyarakat, sesuatu yang harus dilakukan oleh warga masyarakat. Apabila kita tidak memenuhi kewajiban, kita dapat membuat orang lain tidak memperoleh haknya. Nah, itu perbedaan hak warga masyarakat dan kewajiban warga masyarakat. Nah, di sini ada contoh hak warga masyarakat dan contoh kewajiban warga masyarakat. Perhatikan di situ yang contoh hak warga masyarakat. Hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Berarti kita berhak mengeluarkan pendapat di depan orang. Misalkan juga di sekolah, kalian berhak mengeluarkan pendapat atau bertanya kepada guru atau teman bila belajar pembelajaran. Itu namanya hak memberikan pendapat ya. Kemudian hak untuk menggunakan fasilitas umum. Nah, hak untuk menggunakan fasilitas umum. Kemudian hak untuk mendapatkan rasa aman di jalan raya. Jadi misalkan itu kita harus berhak mendapatkan rasa aman di jalan raya. Kemudian hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Jadi kita itu berhak memeluk agama dan melaksanakan ibadah. Tidak ada paksaan untuk memilih suatu agama atau kepercayaan yang kita anut ya. Kemudian hak untuk memperoleh pendidikan. Nah, itu kita berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian hak untuk ikut dalam pemerintahan ya, itu contoh hak warga masyarakat. Kemudian contoh kewajiban warga masyarakat. Perhatikan ini, menghormati pendapat orang lain. Jadi kita kebalikan tadi ya, berhak mengeluarkan pendapat. Di sini kita menghormati pendapat orang lain. Kemudian merawat kebersihan dan keindahan fasilitas umum.
kita menggunakannya berarti kita merawat, itu kewajiban kita. Kemudian menaati peraturan lalu lintas, kita berhak mendapatkan rasa aman di jalan raya, kita juga menaati peraturan lalu lintas. Jadi hak dan kewajiban itu berkaitan. Kemudian 4, menaati peraturan di lingkungan tempat tinggal. Kemudian menghormati pemeluk agama dan orang lain yang melaksanakan ibadahnya. Kita berhak mendapatkan agama, memeluk agama, kemudian menjalankan ibadah. Kita juga harus menghargai pemeluk agama yang lain dan orang yang melaksanakan ibadahnya itu ya. Kemudian membayar pajak. Hak untuk ikut dalam pemerintahan, berarti kita juga berkewajiban membayar pajak. Nah itu. Nah itu lihat gambar di bawah ini ya, gambar. Itu kita berhak menggunakan fasilitas seperti yang ada di bawah. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan itu ya. Lihat di halaman 59 di situ. Setiap masyarakat memiliki perannya masing-masing. Setiap peran memiliki hak dan kewajiban yang mungkin berbeda. Untuk mendapatkan hak, seseorang harus terlebih dahulu menjalankan kewajibannya sesuai dengan perannya dalam masyarakat. Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dapat mulai dilakukan dari hal-hal yang kecil. Mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah adalah salah satu cara menjalankan hak sebagai warga masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Jadi itu tadi ya, itu hal kecilnya saja, mengikuti kegiatan belajar mengajar. Itu adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh menjalankan hak sebagai warga masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Nah, masing-masing dari kita pasti memiliki pengalaman dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Sebagai siswa, pengalaman hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dapat dilakukan dengan hal-hal yang sederhana. Bersama dengan teman sekelompokmu, tulislah hal-hal yang dapat kalian lakukan atau pengalaman kalian dalam menjalankan hak dan kewajiban tersebut, khususnya dalam peranmu sebagai seorang siswa. Tuliskan hasil diskusi kalian pada tabel di bawah ini. Nah, di sini sudah disiapkan tabel ya, sudah disiapkan tabel. Di situ kamu cari, jangan kamu ambil dari contoh yang sudah ada di buku, cari yang lain, yang selain dari buku ini 3 ya. Di situ tuliskan hal-hal yang dapat kalian lakukan atau pengalaman kalian dalam menjalankan hak dan kewajiban. Nah itu ya, hak warga masyarakat. Kemudian ada di situ contohnya. Ya, seperti contoh tadi di sini. Jadi kalian kerjakan seperti itu. Jangan kalian ambil dari sini, cari yang lainnya. Ya, itu tugasnya. Nah di sini tidak usah kalian kerja kelompok, kalian bisa kerjakan sendiri di rumah atau dengan orang yang ada di rumah. Nah di sini presentasikan hasil ini, tidak usah ya. Nah itu tugasnya di rumah ya. Jadi ada 6 nomor, 3 contoh pengalaman dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah itu jangan lupa kerjakan yang jangan asalkan kerjakan yang serius supaya kalian mendapat nilai yang bagus. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini tentang menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Jadi itu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan tentang hak dan kewajiban ini kita sudah ulang-ulang. Mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingatkan sekali lagi bahwa tetap perhatikan tugas-tugasnya di rumah ya, karena tugas itu menentukan kalian nanti di kenaikan kelas di nilai rapot kalian. Dan yang kedua, Bapak ingatkan lagi, tetap jaga kesehatan di rumah ya. Di saat pandemi ini tetap jaga kesehatan di rumah, ingat 3M ya, memakai masker, kemudian mencuci tangan, sering mencuci tangan, kemudian menjaga jarak kalau keluar ya. Dan yang ketiga, jangan lupa selalu tetap berolahraga supaya tetap sehat dan bersemangat ya. Oke, sampai di sini, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya bersama Bapak Justinus ya, terbuat. Oke, salam sehat. Dah.